kedua gitu ya. Nah, ini apa konsekuensinya? Misalnya di dakwaan tidak disebutkan, namun pembuktian tidak mendukung dakwaan tadi. Yang terbukti ternyata harusnya adalah weight locking, tapi dalam dakwaan hanya turut serta atau mediator tadi. Bagaimana ahli? Saya kira sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Kalau seandainya yang didakwa itu adalah katakanlah pas diyuntuhkan itu dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 ke 1, akan tetapi yang terbukti dalam persidangan justru adalah pasal 55 ayat 1 ke 2 atau weight locking, sementara weight locking itu sendiri tidak didakwakan dalam dakwaan, tidak diyuntuhkan dalam dakwaan. Sehingga dengan demikian konsekuensinya tentu orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Prespa. Mungkin tidak ahli dalam putusan misalnya nanti hakim ultra petita gitu ya, walaupun tidak ada dakwaan tapi hakim tetap ya sudah demi harus dipidanai seseorang mengambil sendiri tanggung jawab jaksa tersebut, memasukkannya dalam putusan bahwa ini weight locking walaupun tidak didakwakan. Bisa nggak tidak dalam sistem peradilan pidana kita? Saya kira menurut pendapat saya melakukan ultra petita untuk memperluas rumusan delik itu, saya kira ini akan berbenturan dengan azas legalitas. Salah satu prinsip yang terkandung dalam azas legalitas itu adalah kita tidak boleh melakukan analogi, ya. Yang didakwakan adalah pasal 55 ayat 1 ke 1, akan tetapi yang terbukti adalah 55 ayat 1 ke 2, karena ayat 55 ayat 1 ke 2 itu tidak didakwakan, lantas kita berkesimpulan dengan cara melakukan ultra petita, memutuskan melebihi apa yang dituntut. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip atau azas legalitas yang kita anut. Baik. Tadi ahli sudah sempat menyinggung soal weight locking dan menyuruh lakukan tadi ya. Bisa dijelaskan perbedaan yang signifikan antara kedua ini ahli, antara menyuruh lakukan dan menganjurkan gitu ya dalam bahasa Indonesia kalau weight locking. Baik. Sebelum menjelaskan perbedaan yang signifikan antara Dunplegen dengan weight locking, izinkan saya menjelaskan dulu persamaan di antara keduanya. Ya. Kedua jenis penyertaan ini menempatkan adanya dua orang. Di dalam Dunplegen adalah orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Sedangkan dalam weight locking adalah orang yang menggerakkan untuk melakukan dan orang yang digerakkan untuk melakukan. Ya, jadi ada dua orang. Jadi dalam kedua kategori ini ada apa yang disebut dengan pelaku intelektual atau intellectual dader, dan ada pelaku material atau material dader. Akan tetapi antara kedua kategori ini, antara Dunplegen dengan weight locking itu memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau dalam Dunplegen, orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang on to rekening spatbar, orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual, dan orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana. Sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan. Berbeda dengan itu, dalam weight locking kedua-duanya bisa dihukum, kedua-duanya bisa dipidana, baik orang yang menggerakkan maupun yang digerakkan. Disitulah perbedaan prinsipil antara Dunplegen dengan weight locking. Baik, terima kasih ahli. Saya lanjut sedikit ke lie detector ahli. Saya mohon izin minum lagi. Oh, silakan ahli. Izin yang mulia.